tema yang akan kita obrolkan pada malam hari ini yaitu terkait quarter life crisis. Nah, ini bersama kita ada di studio, ada narasumber kita, ada Akhi Rudi. Nah, oke, Akhi, tadi kita udah ngomongkan sedikit terkait ada Akhi spill lah terkait konflik-konflik lah ya, bisa bilang serangan. Nah, serangan lah, bisa dibilang seperti itu di beberapa fase kehidupan. Salah satunya di quarter life ya. Yep. Maksud itu seperempat kehidupan. Nah, ini mungkin boleh Akhi kasih sedikit selayang pandang, sepatah dua patah kata pengantar supaya Eurofila ini juga bisa nangkap parameter pembahasan kita ini, silakan. Oke, kita mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Iwafila, malam hari ini kita membahas materi menjadi produktif yaitu quarter life crisis. Dan mudah-mudahan tetap semangat, apalagi kita sudah memasuki tahun baru 2024, tidak ada kata terlambat ya. Dan saya Ahitama waktu ujung tahun 2023 itu lagi kemas-kemas rumah ceritanya. Terus saya ketemu catatan lama saya 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu itu artinya 2018. Salah satu catatan saya itu terdiri dari impian-impian saya. Bahwa 5 tahun yang akan datang gitu ya, artinya sekarang gitu. 2023. Itu kapan tuh ngomong tuh? 2018. Nah, bahwa saya mencapai ini, itu umurnya udah 27 tahun gitu. Dan ya ternyata memang apa yang direncanakan itu masih belum terwujud beberapa impian itu. Dan itu yang tadi saya bilang ada hal-hal yang membuat saya kecewa, kadang-kadang masih sedih segala macam. Tapi balik lagi bagaimana kita move on gitu ya, bahwa alih-alih kita fokus ke masa lalu, tapi bagaimana kita tetap mempersiapkan peluang-peluang baru yang mungkin lebih realistis ke depan begitu ya. Nah, dan Iwafillah rahimakumullah, berkaitan dengan tema kita malam hari ini, quarter life crisis ya. Kenapa sebelum kita membahas definisi, kenapa membahas ini penting? Karena kan manusia itu ada fase ya Hitama. Fase balita, fase kanak-kanak, fase remaja. Remaja juga dibagi kan, remaja awal, remaja sedang, remaja akhir. Nah, akhir tuh orang bilang remaja bangka gitu ya. Pra dewasa lah. Ya, kemudian setelah remaja itu ada dewasa. Dewasa awal dibagi juga, dewasa itu 3, dewasa awal, dewasa sedang, dan dewasa bangka ataupun dewasa akhir. Jompo. Nanti masuk ke lansia segala macam. Nah, jadi ternyata Iwafillah rahimakumullah, setiap fase itu ada plus minusnya, ada tantangan tersendiri. Nah, salah satu yang kita bahas ini adalah salah satu tantangan dari fase itu sebetulnya. Nah, jadi bisa dibilang memang peralihan dari masa kanak-kanak ke peralihan dari masa remaja ke masa dewasa itu adalah sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang mengerikan. Jadi peralihan dunia remaja ke dewasa itu merupakan masa-masa paling menakutkan, paling mengerikan. Mengapa? Gitu. Nah, itu penting. Karena gini, kalau kita SMP gitu kan, ibaratnya masih remaja segala macam, itu sebetulnya dia tuh sudah mengalami yang namanya life crisis, tapi bukan quarter. Jadi lah kita jelasin dulu, quarter life crisis itu seperempat hidup yang mengalami krisis. Kenapa seperempat hidup? Karena asumsinya paling lama manusia hidup tuh kebanyakan, paling lama lah ya, umum 100 tahun. Walaupun ya Nabi kita 63. Jadi kita kisarannya tuh 60 sampai 70 tahun. Tapi paling lama lah itu 100 tahun. Nah, 100 tahun itu ketika kita breakdown, seperempat itu adalah 20 sampai 25 tahun. Atau kalau kita lebih panjang lagi, 20 sampai 30 tahun. Artinya di rentang umur segitu adalah rentang-rentang seseorang mengalami serangan yang bernama quarter life crisis. Disebut quarter karena umurnya 20 sampai 30 dan krisis. Mengapa? Nah, ini menarik. Karena ternyata di umur 20-30 itu adalah masa-masa puncak mencari jati diri, mencari identitas diri. Nah, makanya saya bilang Ahitama, sebetulnya orang yang bukan masa quarter pun, artinya mereka yang masih remaja, anak SMP, saya tanya, abang
bingung nggak dengan diri abang nih? Bingung bang katanya. Abang nih tahu nggak tujuan hidup abang nih? Nggak tahu. Abang nih cemas nggak dengan diri abang sebenarnya nih, mau kemana arah hidup? Cemas bang gitu. Jadi kalau saya tanya anak SMP itu rata-rata juga gitu. Sebetulnya mereka juga mengalami masa-masa krisis. Tetapi yang membedakan anak remaja yang krisis dengan anak dewasa yang krisis adalah mereka selain mendapatkan tekanan dari dalam diri berupa mempertanyakan hidup sendiri, dia juga mendapatkan tekanan dari luar, pressure dari luar yang begitu dahsyat gitu. Yang itu tidak didapatkan oleh anak SMP. Jadi anak SMP bingung, cemas dengan passionnya, dengan goalnya, itu dia rasakan. Tapi nggak ada pressure dari luar. Misalnya emaknya, bapaknya bilang, kok harus nikah ya, gitu kan? Kan enggak, anak remaja, masih remaja, betul, masih betul. SMP. Kok harus dapat kerja ya? Nggak ada. Jadi hanya cemas di dalam diri saja. Hanya pressure, tekanan yang ada di dalam diri. Nah, berbeda dengan orang yang mulai masuk umur 20-an sampai umur 30-an. Kita tahu di Indonesia ini orang yang lulus kuliah itu umumnya 21 tahun kalau tepat waktu. Betul. Nah, ketika lulus kuliah, ketika udah lulus kuliah, maka disitulah ujian sebenarnya muncul. Dimulai dari serangan-serangan pertanyaan yang sederhana, tapi itu sangat menusuk. Gitu ya, kapan nikah, kapan wisuda, kapan selesai skripsi, kapan kerjanya, segala macam. Jadi selain identitas diri yang masih belum jelas, krisis diri yang masih terus terombang-ambing, gitu ya, juga ada tuntutan dari luar dirinya, tuntutan keluarga tadi, tuntutan sosial tadi. Nah, itulah kenapa istilah quarter life crisis ini begitu populer di kalangan anak-anak muda di usia 20 sampai 30 tahun. Nah, jadi iwafillah rahimakumullah, makanya waktu kita kecil tuh kita mikir kan bahwa kita pengen cepet-cepet gitu, enak kayaknya jadi orang dewasa gitu kan. Nah, padahal kalau kita udah dewasa tuh kadang mohon maaf ya, terlintas tuh pengen gitu jadi anak kecil lagi tanpa beban, gitu kan. Benar. Pengennya tuh dimanja terus, gitu kan. Jadi ndak di sini-sini sama kiri kanan segala macam. Jadi ternyata ketika kita sudah memasuki usia dewasa itu akan muncul masalah sendiri yang disebut dengan masalah kedewasaan. Salah satunya tadi adalah quarter life crisis yang ini menimpa di usia 20-an. Nah, 20-an itu menurut psikologi itu udah masuk dewasa. Antara dewasa awal dengan dewasa tengah. Dewasa tengah atau dewasa sedang. Nah, sekarang iwafillah rahimakumullah, apa itu quarter life crisis sebetulnya? Nah, quarter life crisis itu adalah keadaan emosional tertentu ya yang umumnya dialami oleh orang yang berusia 20 sampai 30 tahun berupa kekhawatiran, berupa keraguan terhadap kemampuan diri dan kebingungan menentukan arah hidup. Nah, balik lagi saya bilang, apakah ini cuma dialami oleh 20-an? Enggak. Anak-anak umur 15, 16, 17, 18 juga mengalami. Tapi balik lagi, itu mereka hanya mengalami hanya sebatas diri mereka. Tidak ada pressure dari luar, tekanan dari luar. Tapi kalau di umur 20-30, mereka dapat serangan dari dalam diri berupa keraguan-raguan terhadap diri, bahkan mempertanyakan eksistensinya sebagai manusia. Selain itu juga ada tekanan itu dari sosial gitu, dari keluarganya, dari kawannya. Jadi setiap ketemu tuh kapan gitu. Makanya tidak heran nih, mohon maaf, banyak yang akhirnya bunuh diri. Tekanannya itu bukan cuman bunuh diri, orang yang nanya pun dibunuh. Iya kan? Ini lebih sadis lagi. Lebih sadis lagi gitu. Karena apa? Karena ya orang-orang seperti itu biasanya tidak siap begitu menghadapi yang namanya quarter life crisis. Apalagi dia yang awalnya mungkin dimanja, semuanya disiapkan, tiba-tiba hidup mandiri dan kejut gitu kan. Terkejut badan. Jadi sangat-sangat berbahaya begitu. Nah, biasanya apa sih pemicunya? Pemicunya tadi sesuatu yang dari dalam diri, kecemasan. Yang kedua dari eksternal, dari lingkungan. Yang biasa dikhawatirkan itu berkaitan dengan karir. Dengan karir, pekerjaan, kemudian pasangan, ya, kemudian status, segala macam, harga diri, diinjak-injak segala macam, kita kan tidak terima. Kemudian pengen punya barang yang bagus, yang branded gitu kan. Nah, itu juga
hal-hal yang menjadi penyebab atau aspek-aspek yang menjadi krisisnya. Kok orang lain punya, saya enggak gitu. Jadi ada rasa kepengen, dan ketika tidak ada barang itu, nah itulah dia merasa krisis begitu. Dia merasa tidak pantas, dia merasa kayaknya orangnya enggak berguna dalam hidup. Nah, itu yang terjadi. Nah, perbedaannya, kenapa sih quarter life crisis ini terjadi sekarang begitu? Hebohnya sekarang. Kenapa orang tua-tua kita enggak heboh gitu kan? Kenapa populernya sekarang? Ya karena orang tua kita enggak punya HP gitu. Media sosial. Berarti maaf saya salah. Berarti penyebab sebenarnya kalau kita ambil benang merah ini, berarti sebenarnya itu kembali kepada pikiran diri sendiri dan juga mata kita yang tidak bisa kita kontrol. Betul. Ya. Jadi semuanya tergantung ke diri sendiri. Dan biasanya tuh penyebabnya membanding-bandingkan. Nah, makanya semakin marak media sosial hari ini, itu semakin mudah orang terpancing quarter life crisisnya. Karena buka scroll segala macam, ketemu teman sebaya kita usianya sama, kita mulai dari nol, kok dia lebih maju dari saya. Dengan lihat kayak gitu, makin minder lagi tuh, makin insecure lagi. Beda dengan orang tua kita. Nggak pernah mereka scroll zaman dulu lihat kawan lebih maju. Paling pengajian ya ibu-ibu misalkan lebih bawa flexing. Nah, misalnya kan. Jadi itu membedakan dulu dengan sekarang. Jadi sekarang itu lebih mudah pemicu stres itu muncul, sehingga quarter life crisis itu kalau anak muda, anak Gen Z bilang damage-nya tuh lebih emotional damage. Emotional damage itu lebih keras, lebih itu dulu ya. Namanya terkait dengan definisi dan juga pendahuluan, kurang lebih seperti itu. Ini bisa kita bahas season 2 juga nih karena agak panjang gitu. Siap. Rofilah, nah ini mungkin untuk segmentasi pertama kita akan bahas terkait tadi pengantarnya. Semoga Rofilah bisa menangkap penyebab, definisi dan juga hal-hal yang berkaitan secara parameter kenapa hal itu bisa disebut quarter life crisis ya. Nah itu semoga bisa Rofilah maknai ya. Dan juga tadi sudah kita dengarkan tadi gitu ya kan, penyebab-penyebabnya itu sebenarnya ada datang dari luar dan juga diri gitu ya, diri kita sendiri ya, wabil khusus di 20-an hingga 30-an di zaman sekarang ya, wabil khususnya di era-era milenial dengan teknologi yang semakin canggih. Dengan tiap hari kita nge-scroll, semakin tiap hari kita melihat apa yang hype sekarang gitu ya kan, kita mau, kita ingin. Nah, dan kita tidak bisa membendung itu ya, itu akan menimbulkan apa tadi yang disebut sebagai insecure dan juga emotional damage kita. Mau, tapi kita tidak melihat kemampuan kita, dan akhir-akhirnya kamang mata, akhir-akhirnya dicapai tak tergapai gitu ya kan, akhir-akhirnya stres sendiri gitu ya. Nah, ini sebagai pelajaran kita untuk jangan terlalu menginginkan sesuatu yang mungkin orang dapat tetapi kita tidak memerlukan benar ya. Jangan terlalu diinginkan benar ya, kecuali kita memang memerlukannya ataupun punya kemampuan secara finansial. Nah, itu sebagai pemuas batin saja lah mungkin. Nah, Rofilah, kita kan jeda sejenak sambil kita dengarkan satu buah murotal ya. Nah, untuk Rofilah yang mungkin mau bertanya, silahkan untuk bisa diatensikan di 0811 570 5758 di via chat. Silahkan untuk bisa dihubungi ya. Dan kita akan segera kembali tetap bersama kami di Media Dakwah Anda. Baik, 105.8 Mujahidin FM Media Dakwah Anda ya Rofilah. Kami ucapkan selamat datang kembali dan selamat mendengarkan bagi antum semua yang masih setia bersama kami di Media Dakwah Anda di pukul 20.40 di program Menjadi Produktif bersama Akhi Tambah di sini dan juga Akhi Rudi ya. Tadi sudah kita dengarkan terkait parameter pembahasan kita terkait definisi dari quarter life crisis ya. Semoga Rofilah bisa mengambil maknanya lah gitu ya kan, bisa Rofilah mengerti dari pembahasan tadi ya. Kalaupun mungkin Rofilah belum mengerti, belum paham, ada suatu hal yang mungkin Rofilah rasakan dan mungkin mau bertanya apakah ini termasuk dari quarter life crisis, silahkan untuk bisa diatensikan. Wabil khusus kepada Rofilah pendengar, teman sejawat yang saat ini memasuki seperempat hidupnya di usia 19, 20, 21, 22 hingga 30 ya. Dan ini memang dikhususkan ya untuk teman-teman yang mungkin dari 20 hingga 30 tahun, karena memang seperti kata Akhi Rudi tadi, ini memang adalah fase di mana kita banyak sekali mendapatkan konflik batin dan juga terpaan, tekanan dari
orang-orang yang ada di sekitar kita ataupun masyarakat gitu ya kan. Nah, bagaimana caranya, tips dan trik untuk mungkin memanagenya, boleh untuk Irafila atensikan seperti biasa di 0811 570 5758. Dan kita akan kembali mendengarkan dan obrolan kita pada malam hari ini untuk quarter life crisis ini. Silahkan, mungkin boleh dilanjutkan. Ya, kenapa kita bahas quarter life crisis ya? Karena memang populasi kita saat ini didominasi oleh Gen Z. Betul. Dan mereka pada ngomongin kegalauan-kegalauan hidup. Oke. Saya biasa ke coffee shop, bukan nguping tapi omongan itu besak banget gitu. Jadi sampai kedengaran kita ngomongkan tentang pasangan, ngomongkan tentang pekerjaan. Ini kok beli daftar PNS misalnya kan, aku galau nih segala macam. Aku belum tahu bakat aku. Itu terlintas tuh. Kebanyakan masalah hati. Kebanyakan masalah hati, kemudian relationship, pertemanan segala macam, dan itu mengakibatkan perasaan-perasaan yang tadi, serangan emosional gitu. Jadi galau, jadi sedih gitu kan, jadi cemas, jadi galau dan ujung-ujungnya bisa frustasi gitu, bisa depresi. Ini yang tidak kita inginkan, Iwafillah rahimakumullah. Tapi ketahuilah sebetulnya quarter life crisis ini bukan kita sendiri yang mengalami, tapi hampir semua orang. Jadi kalau misalnya dianggap hanya kita yang merasakan, itu salah. Nah, makanya ini perlu diketahui nih oleh para Gen Z, tenang, dirimu tidak sendiri kok gitu. Makanya ada salah satu, saya tidak sebut nama ya, salah satu paslon presiden buat quotes yang bagus sekali. Spill kan? Ya, jadi ketika kita gitu ya, ketika kita mengalami masa-masa yang sulit, yakinlah bahwa kita bukan orang yang pertama kali mengalami ini. Tahu ya langsung ya. Jadi kayaknya saya tahu nih. Kalau kita mengalami masa-masa sulit, kita nih tengah berada di titik terendah, mengalami masa yang sulit, yakinlah bukan kita yang pertama kali mengalami itu. Ada banyak orang yang mengalami itu. Kalau orang bisa melewati, kenapa saya tidak? Gitu. Nah, ketika Anda mengalami fase quarter life crisis, yakinlah bahwa ini bukan pertama kali yang Anda alami. Bukan hanya Anda yang mengalami, tapi jutaan dan miliaran para Gen Z yang lain mengalami. Kalau jutaan dan miliaran Gen Z itu bisa melewati quarter life crisis itu dengan baik, kenapa kita enggak gitu. Nah, jadi pertanyaannya bukan lari dari fenomena quarter life crisis, tapi bagaimana kemampuan kita untuk menghadapi yang namanya quarter life crisis. Dimulai dari apa? Dimulai dari mindset dulu, sadar bahwa quarter life crisis ini sesuatu yang wajar. Nggak perlu ditakuti. Semua orang mengalami itu. Karena fase hidup kan begitu, ada tuntutan-tuntutan yang akan kita dapatkan ketika di umur 20 sampai 30 tahun. Benar. Betul ya? Betul. Nah, ada penelitian dari Bradley University bahwa mengatakan riset waktu terbaik hidup manusia itu terjadi ketika memasuki usia 17 sampai 30 tahun. Jadi 17 sampai 30 tahun itu adalah waktu terbaik hidup manusia. Golden age ya. Iya. Karena itu sangat-sangat produktif. Tapi jangan lupa waktu-waktu itu juga yang sangat rentan mengalami stres, depresi, ketidakmampuan menjalani hidup, eksistensi bermasalah segala macam. Jadi bisa jadi dua mata koin. Ahitama. Nah, inilah yang membuat kita harus waspada bagi kita-kita yang umur 20 sampai 30-an, mampukah kita untuk menghadapi yang namanya fase-fase berat tadi seperti itu. Nah, berikutnya sekarang kita membahas tentang tanda-tanda quarter life crisis tadi ya. Jadi Iwafillah rahimakumullah, kalau saya sebutkan tanda-tanda ini mungkin nanti Anda bisa relate-kan dalam kehidupan Anda, apakah ini juga pernah Anda alami gitu. Ketika Anda ngalamin, oh ini betul, saya tengah mengalami yang namanya quarter life crisis. Yang pertama, kalau kita sedang mengalami quarter life crisis itu biasanya kita yang sering bingung mengenai masa depan gitu. Jadi suka bertanya dalam diri kita, apakah saya ini bisa bersaing begitu dengan teman-teman atau jutaan orang atau jutaan anak muda untuk misalnya mendapatkan pekerjaan di masa depan. Kan di masa depan itu tantangannya juga besar ya, persaingannya juga berat segala macam. Nah itu ada kecemasan dan kekhawatiran tersendiri. Kita sering merasa bingung mengenai masa depan. Nah yang kedua,
mulai mempertanyakan tujuan hidup dan pencapaian. Nah, kalau kita remaja tuh kan nggak terlalu dalam ya, nggak terlalu deep kita berpikir bahwa ya kita sekedar main doang, Iya. diajak kawan main kita main. Nah, ketika kita udah masuki umur 20, kita mulai mempertanyakan hidup kita. Sebenarnya kita ini mau ngapain sebenarnya gitu kan, apakah main terus segala macam atau kita malah bekerja terus segala macam. Jadi akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang bersifat eksistensi hidup kita. Nah, disitulah ketika orang kemudian tidak tahu jawabannya tentang tujuan hidup, disitulah dia mengalami krisis dalam dirinya. Nah, maka sebetulnya, nah ini saya mau langsung cepet-cepet nih ngasih cara, tapi itu belum ya. Oke. Itu Tahan dulu. itu tahan yang dulu. kedua ya. Perlahan. Yang ketiga, biasanya udah mulai suka membandingkan diri dengan orang Oke. lain. Dikomparasikan Ya, ya. terkait pencapaian gitu kan. Nah, jadi kalau tetangga naik pangkat, kita naik tensi misalnya kan. Oke. Iya, gitu kan. Nah, apalagi yang saya bilang tuh Ahitama, media sosial itu membuat orang, jadi media sosial tuh satu sisi membuat orang makin insecure, membuat Gen Z makin tidak yakin dan tidak percaya diri dengan kemampuan. Dan ini saya yakin juga dialami oleh kita semua. Saya juga mengalami hal yang sama gitu kan. Oh, dia udah buat buku, saya belum misalnya kan. Nah, jadi ihwafillah rahimakumullah, hal-hal tersebut memang bisa menjadi pemicu ketika ada perbandingan-perbandingan yang membuat kita jadi bertanya tentang diri sendiri, tentang pencapaian. Makanya jarang saya iri dengan orang yang tidak saya kenal. Biasanya kita iri dengan orang yang kita kenal. Oke, Kenapa? ya betul. Karena memang kita tahu dia tuh siapa gitu. Kita tahu startnya di mana, tapi kok dia bisa sukses gitu. Disitulah kemudian kadang kita jadi iri, jadi bahkan jatuhnya benci gitu. Nah, itu yang kurang baik. Nah, yang keempat adalah terjebak dalam situasi di mana muncul perasaan terombang-ambing di arah yang tidak jelas. Misalnya kita dihadapkan pada banyak pilihan. Di umur 20-an tuh kan selalu ada pilihan-pilihan yang akan kita putuskan segera begitu. Misal kita mau kuliah lanjut S1 atau S2, misalnya kita milih karir dulu atau nikah dulu segala macam gitu kan. Kemudian ada perbedaan pendapat antara kita dengan orang tua. Jadi kita akan dihadapkan pada situasi perasaan yang terombang-ambing. Mungkin masih labil juga. Nah, kalau kita milih ini, kalau kita milih A, takut tidak sesuai ekspektasi. Ketika milih B, takut tidak sukses. Nah, di situ terjebak dalam ketidakpastian di dalam memutuskan. Nah, yang selanjutnya kurang motivasi dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Nah, ini sering terjadi yang disebut dengan neolab biasanya. Neolab, tahu enggak neolab? Neolife Ya, atau no life? no life ya berarti ya. Neolab ya. No life berarti. No life. Tidak ada kehidupan. Nah, no life. Neolab kan? No lab. Nah, itu dia. Tidak ada kehidupan melainkan di kamar dan bermain HP Betul, seharian. no life. Jadi ada keluarga kumpul ndak ikut segala macam. Jadi menarik diri ya. ya hasrat untuk menjalani aktivitas sehari-hari, bergaul dengan orang lain itu tidak ada gitu, kurang gitu. Dan itu bisa jadi karena dia tidak punya semacam tujuan hidup gitu kan, karena dia udah mengalami fase quarter life crisis. Yang berikutnya sulit menentukan apakah harus menjalani hidup sesuai dengan keinginan diri sendiri atau sesuai dengan tuntutan keluarga dan masyarakat. Nah, sering banget kita itu melakukan sesuatu karena dipaksa gitu oleh orang tua. Nah, ini yang kadang juga jadi pertanyaan-pertanyaan. Sebenarnya saya ini ngikuti hati nurani saya atau ngikutin orang tua? Sebetulnya tuh itu tuh bukan hal yang dipertentangkan sebenarnya. Balik lagi tuh solusinya komunikasi. Orang tua misalnya pengen kuliahkan kita di Pontianak, kita pengen di luar Pontianak misalnya. Nah, itu kan sesuatu yang bukan dipertentangkan dalam arti ini hati nurani saya. PS orang tua misalnya kan, berlawanan dengan orang tua. Sebetulnya itu bukan suatu pertentangan. Balik lagi kita tuh harus mempertanyakan niat kita, apakah kita benar ke sana, apakah ada ego tersembunyi dari diri kita. Nah, pada akhirnya titik temunya komunikasi sebenarnya, bagaimana saling terbuka dari sisi kitanya, kita sampaikan baik-baik ke orang tua, plus minusnya kita sampaikan. Dari orang tua juga berikan kesempatan orang tua untuk menyampaikan pandangan. Nah, itu kan jadi enak keputusannya. Nah, yang terjadi adalah sebaliknya gitu, saling ego dan saling membantah, saling melawan. Itu yang terjadi. Nah, ini yang terjadi oleh umur 20-an. Dua lagi ya.
Berikutnya adalah khawatir akan tertinggal dalam ketidakpastian hidup seorang diri. Nah, tentu iwafilah ketika kita di masa remaja, kita selalu dengan orang tua, kita didampingi orang tua terus dalam hidup kita. Namun suka tidak suka gitu kan, kita akan seorang diri begitu, akan menghadapi hidup lebih mandiri lagi, dan itu membuat orang terkejut badan tadi kata Ahitama, dan ya tadi quarter life crisis akhirnya menyerang. Dan yang terakhir tadi merasa iri dengan teman sebaya yang sudah lebih dulu mencapai impian. Nah gitu Ahitama, kalau misalnya ada jeda lagi atau boleh ditambah? Oke. Nah ya Rafila ya, mungkin memang kita masih ada jeda sedikit ya. Cuman memang untuk kesempatan kali ini ya tadi sebenarnya sudah cukup banyak ya, dan itu isi semua sebenarnya, dan itu padat ya. Kalau misalnya Rafila bisa ambil tarik benang merahnya gitu ya kan. Sebenarnya hal ini memang relate dari tanda-tanda tadi tuh. Tanda-tanda ya. Tanda-tanda itu memang relate, dan kebanyakan realisasi di kehidupan memang banyak yang seperti itu ya. Apalagi yang terakhir tadi, maksudnya yang kedua ya sebelum terakhir itu terkait ya konflik kita antara kita kepada orang tua ya. Mungkin di kita berpikir apalagi khususnya setelah kita fase SMA gitu ya kan. Mungkin di situ mungkin egonya masih tinggi dan juga masih labil gitu ya kan. Kita berpikir kita ini udah beranjak dewasa gitu ya kan. Kita mulai berpikir kalau misalnya keputusan diri kita tuh ya kita yang ngatur gitu ya kan. Kita yang mengambil keputusan. Nah, dan memang salah satunya bentuknya itulah ada ya cara kita melanjutkan hidup gitu kan. Habis SMA kita mau apa gitu ya kan. Apakah kita mau kerja ataupun mungkin mau kuliah gitu ya kan. Kebanyakan itu di beberapa keluarga mungkin bertentangan antara anak dengan orang tua gitu ya kan. Ada mungkin orang tuanya nyuruh gap year, ada anaknya mau kuliah, ada anaknya mau kuliah tapi orang tuanya nyuruh gap year, mau nyuruh kerja dulu gitu ya kan. Nah tadi memang benar, kalau memang tidak bisa kita kondisikan, kita komunikasikan menjadi keluarga sebagaimana keluarga gitu ya kan, kita komunikasikan ya tadi itu bakal akan terjadi broken home secara tidak langsung lah. Nah itu kan jadi bahaya gitu dampak ya kan. Buruk jadi quarter life crisis gitu yang ya, dimana tanda-tanda itu ketika tidak dikelola dengan baik, tidak dihadapi dengan baik, maka yang terjadi adalah semakin hancurlah hidup kita segala macam. Nah tapi tadi mindsetnya harus dibangun dulu Ahitama, bahwa yang katanya relate, kata Ahitama ini relate nih tanda-tandanya aku banget misalnya gitu kan. Yakinkan bahwa itu tuh hal yang wajar di umur 20-an gitu kan. It's normal. Iya, it's normal. Jadi ya. makanya tadi kalimat salah satu paslon tuh, ketika kita mengalami fase sulit seperti itu, yakinlah bukan hanya kau yang merasakan, bukan orang yang pertama dirimu tuh, tapi banyak orang yang mengalami itu. Dan kalau orang berhasil melewati itu, kenapa kita enggak gitu. Benar. Jadi balik lagi memang makanya kita harus memperkaya sebenarnya solusi-solusi cara mengatasi biar kita tidak terkejut gitu. Iya. Sebetulnya juga, akar dari masalah tuh sebenarnya karena kita tidak tahu solusinya, tidak tahu cara menyelesaikannya. Iya. Dan yakinlah bahwa semuanya itu ada ilmunya. Nah, ada ilmiahnya segala macam. Oke. Nah, karena ini tinggal 5 menit lagi nih kalau mau kita jeda nih pun agak gimana. Kalau mungkin ada pesan-pesan sebelum kita closing statement, boleh, kalau enggak mungkin bisa kita jeda. Oke, jeda aja dulu ya. Jeda aja dulu. Oke, Rafila, kita akan jeda sejenak. Tapi bagi Rafli mau beratensi silahkan gitu ya kan. Dan kita akan kembali sesaat lagi tetap bersama kami di media dakwah Anda. Tidak terasa sudah hampir 1 jam Ahitama dan juga Arudi menemani orang dengar Anda. Tapi terakhir, 1 menit terakhir, kalau sebelum kita tutup mungkin ada sedikit sepatah 2 patah kata untuk closing statement. Silakan. Ya, terima kasih Ahitama. Iwafillah rahimakumullah. Memang quarter life crisis ini memang akan menyerang siapa saja begitu sepanjang Anda manusia kan. Iya, sepanjang Anda manusia artinya Anda selalu berhadapan dengan masalah kehidupan gitu. Tuntutan juga ya. Terkhusus Anda yang berusia 20 tahun sampai dengan umur 30 tahun. Jadi balik lagi, quarter life crisis itu bisa menyerang siapa saja dan sesungguhnya itu adalah sesuatu yang wajar. Makanya yang harus kita fokuskan adalah bagaimana kita harus siap menghadapinya. Kita tentunya membekali diri
bagi Anda nih ya yang pra 20 atau Anda yang mungkin udah melewati atau tengah melewati, Anda harus mempersiapkan jiwa dan fisik begitu. Karena jangan sampai quarter life crisis itu justru melemahkan gitu ya, atau membuat sakit justru mental kita, dan nauzubillah akhirnya ke fisik juga menjadi lebih sakit. Tentu juga kita persiapkan juga dengan adanya support system berupa teman yang baik. Nah udahlah, quarter life crisis punya teman yang toksik, kita siket ya, kita yang mau kita banggakan langsung di down kan lagi oleh dia. Betul. Itu udah tinggalin gitu kan. Nah gitu kan udah panas dah saya ini kan. Jadi kita pengen berkarya siket segala macam di down kan lagi. Betul. Jadi itulah, mohon maaf ya dalam tanda kutip orang Indonesia tuh gitu. Jadi kalau tenggelam ya sama-sama gitu. Jadi sangat kekeluargaan ya. Kalau di kelas tuh orang nanya tuh dimusuhin tuh sama karena lama balik katanya. Betul. Apalagi masalah tugas gitu ya kan. Dia enggak ngerjakan, kita yang kena salah kan gitu ya kan. Ya memang gitu ya. Mungkin itu prinsip-prinsip manusia Indonesia yang mulai sekarang khususnya di komunitas kecil kita budayakan, kita hilangkan ya gitu ya kan. Karena itu tidak sesuai dengan asas meritokrasi lah ya. Nah, jadi Iwafila siapkan diri buat support system, cari teman yang baik, baca buku, cari guru ataupun mentor supaya tadi bisa menguatkan diri kita, psikologis kita, mental kita, pikiran kita, bahkan fisik kita untuk menghadapi quarter life crisis. Bagi Anda yang udah melewati quarter, tetap Anda akan menghadapi life crisis berikutnya gitu. Yang mungkin lebih besar lagi tantangannya. Segala macam. Nah, tapi itu udah siap tadi karena udah segala support system sudah disiapkan. Nanti insya Allah lah support system apa yang akan kita siapkan, insya Allah nanti lebih lengkapnya di minggu depan. Oke. Nah itu Yurofilah ya. Mungkin untuk lebih lengkapnya mungkin ada part 2 dari ini ya. Follow up dari ini kita akan bahas untuk di minggu depan ya. Silahkan untuk bisa Yurofilah atensikan dan ramai-ramai kita tanya ya. Nah, dan terima kasih, tidak terasa sudah 1 jam Akhi Tama menemani warga antum semua dengan program Menjadi Produktif bersama Akhi Rudi ya. Semoga siaran ini menjadi manfaat bagi kita semua, memberikan dampak baik bagi antum semua yang ingin menjadi manusia yang lebih produktif lagi gitu ya kan. Nah, amin ya, dan jangan menjadi manusia yang toksik ya gitu ya kan. Ndak bisa bikin kemajuan bagi diri sendiri malah bawa-bawa orang untuk lebih ngedown gitu ya kan. Nah, jangan sampai kita seperti itu ya. Kalau setidaknya ndak bisa membantu ya jangan kalau nggak bisa membangun, setidaknya jangan merobohkan lah gitu ya. Nah gitu. Nah kira-kira seperti itu Yurofilah. Terima kasih sudah mendengarkan, dan kita akhirnya lafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.